Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa salli wa sallimu ala habibina asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Oke, sekarang kita akan masuk pada materi yang kedua dari pelajaran usul fikih ini, kitab Usul Masarrat. Jadi sekarang kita akan membahas tentang al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-ahkam asy-syar'iyyah. Sudah buka bukunya? Al-ahkam asy-syar'iyyah. Al-ahkam asy-syar'iyyah itu terbagi 3. Kan kita jelaskan nanti. Sekarang kita baca matannya dulu. Qala al-musannif rahimahullahu taala wal ahkamu sab'atun. Hukum terbagi 7. Hukum itu ada 7. Ini berdasarkan pendapat penulis matan warakat, yaitu Imam Al-Haramaini. Yang pertama wajib, kedua mandub, ketiga mubah, 4 mahdzur, kelima makruh, keenam sahih, dan ketujuh batil. Ini berdasarkan pendapat beliau. Oke. Kemudian dirincinya satu persatu. Fal wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Adapun yang dimaksud dengan wajib adalah ma yusabu ala fi'lihi, yaitu diberikan pahala atas perbuatannya, wa yu'aqabu ala tarkihi, dan dihukum apabila meninggalkannya. Itu namanya wajib. Wal mandubu, adapun yang dimaksud dengan mandub, ma yusabu ala fi'lihi, yaitu yang diberikan pahala karena perbuatannya, atas perbuatannya, wala yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak dihukum apabila ditinggalkan. Wal mubahu ma la yusabu ala fi'lihi wa la yu'aqabu ala tarkihi. Adapun mubah tidak diberi pahala karena perbuatannya, atas dasar perbuatannya, wa la yu'aqabu ala tarkihi, dan tidak dihukum karena meninggalkannya. Wal mahdhuru, adapun yang dimaksud dengan mahdhur, ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, yaitu diberikan pahala karena meninggalkannya, wa yu'aqabu ala fi'lihi, dan mendapat hukuman karena melakukannya. Wal makruhu, adapun yang dimaksud dengan makruh, ma yusabu ala tarkihi wa la yu'aqabu ala fi'lihi, diberikan pahala karena meninggalkannya dan tidak dihukum karena melakukannya. As-sahihu ma yata'allaqu bihil nufudu wa yu'taddu bihi. Nah, di sini sahih didefinisikannya adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan satu kegiatan atau ibadah. Wal batilu ma la yata'allaqu bihin nufudu wa la yu'taddu bihi, yaitu sesuatu yang tidak berkaitan dengan pelaksanaan dan dia tidak dianggap, memang tidak dianggap, batil. Oke. Kemudian syarah, penjelasannya. Penjelasannya, al-hukmu syar'i huwa khitabullahi al-muta'alliqu bi af'alil mukallafin iqtida'an aw takhyiran aw wad'an. Oke. Sekarang kita bahas tentang hukum dulu ya. Syar'iyyah. Hukum itu secara bahasa isbatu amrin li amrin aw nafyuhu anhu. Hukum secara bahasa isbatu amrin
bi amrin au nafyuhu bi amrin. Au nafyuhu anhu, au nafyuhu anhu. Contohnya misalnya hadara Muhammadun, isbatu amrin bi amrin, menetapkan sesuatu dengan sesuatu. Misalnya hadara Muhammad, kita menghukumi atau menetapkan bahwa Muhammad itu hadir. Dia hadir. Hadir. Kita tetapkan dia hadir. Au nafyuhu anhu, atau menafikannya. Misalnya Khalidun laisa nazifan. Kita menafikan bahwa si Khalid tidak bersih. Kita menafikannya. Ini adalah hukum. Hukum itu antara ada dan tiada gitu. Hukum itu kalau nggak ada, ya tidak ada. Itu secara bahasa. Kita menetapkan sesuatu ada atau tidak gitu. Menafikan atau tidak. Oke? Kemudian hukum ini terbagi ada 3 di sini. Hukum, kita bahas hukum dulu ya. Itu ada 3. Nah, ada namanya talab, takhir, dan wada'. Takhir dan al-wad'u. Kalau talab terbagi 2, fi'il dan tark. Fi'il terbagi 2, jazim, ghairu jazim. Kurang ke sini. Jazim, ghairu jazim. Tark sama jazim, ghairu jazim. Nah, kita bahas satu persatu. Kalau hukum tolab ada permintaan, kalau dia fi'il meminta untuk melakukan, meminta untuk dilakukan. Kalau misalnya dia dengan tegas jazim, makanya namanya wajib. Kalau tidak jazim, tidak terlalu tegas, namanya mandub. Kemudian hukum talab, kalau dipinta, talab artinya dipinta, kalau dipinta untuk meninggalkan, tark, meninggalkan, secara tegas, jazim, maka namanya haram. Kalau tidak jazim, ghairu jazim, namanya makruh. Kalau takhir,
Nah, takhir ini boleh dan itu boleh. Ada pilihan. Nah, namanya apa? Mubah. Jadi dari sini bisa kita rinci dan kita pahami ada 5 hukum. Wajib, mandub, haram, makruh dan mubah. Kemudian ada namanya hukum wad', yaitu sabab, syarat, mani', sahih dan fasid. Dan ini syarat, mani', sahih dan fasid. Oke. Kalau penulis Imam Haramain mengatakan hukum itu ada 7. Wajib, mandub, haram, makruh, mubah, sahih dan fasid atau batil. Nah, di sini pensyarahnya, penjelasnya Syekh Labib menjelaskan ada dirinci lagi gitu. Nah, ada namanya hukum talab, ada namanya hukum wad'i, ada namanya takhir. Nah, untuk lebih jelas lagi sekarang kita baca di buku penjelasannya. Al-hukmu syar'i huwa khitabullahil muta'alliq bi af'alil mukallafin iqtidaan aw takhyiran aw wad'an. Nah, iqtidaan maksud di sini adalah atau talab. Itu cukup. Khitabullah, maksudnya adalah ini ketika ada dalil atau satu nas yang itu adalah perkataan Allah, bukan perkataan selainnya, maksudnya perkataan orang lain, itu yang dimaksud dengan hukum syar'i. Al-muta'alliq, yang berkaitan, bi af'alil mukallafin, berkaitan dengan perbuatan orang yang mukallaf, berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan tentang penciptaan langit, Allahu khalaqas samawati wal ardi, itu bukan berarti khitabullah muta'alliq bi af'al. Paham ya? Jadi hukum syar'i ini dalilnya itu berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, perbuatan, misalnya puasa, sholat dan seterusnya. Kemudian al-mukallaf artinya bukan orang yang majnun, orang gila, bukan anak-anak yang belum baligh. Nah, seperti itu. Iqtidaan, baik itu iqtidaan, permintaan, au takhyiran atau sebagai pilihan, au wad'an sebagai wad', yaitu sudah ketetapan. Nah, sini kita sudah rinci. Wal mukallafu huwa, adapun yang dimaksud dengan mukallaf adalah al-baligh al-aqil. Nah, yang dimaksud dengan mukallaf adalah baligh. Apa maksud dari baligh? Baligh. Ya, kalau misalnya perempuan sudah haid, kalau laki-laki sudah mimpi basah. Kemudian al-aqil, mukallaf adalah baligh dan aqil dan berakal. Artinya apa? Bukan orang gila. Alladzi balaghatud da'wah, yang sampai kepadanya dakwah. Nah, tambahan lagi adalah al-dzakir ghairul mulja. Al-dzakir ghairu mulja. Maksudnya adalah al-dzakir di sini bukan orang pingsan gitu. Bukan orang pingsan atau tidur. Nah, bukan orang pingsan atau tidur. Ghairul mulja. Ghairul mulja ini adalah yang tidak punya pilihan. Jadi al-mukallaf adalah
adalah al-baligh, al-aqil, ghairul mulja. Mulja. Jadi baligh tahu ya sudah. Kemudian akil, baligh bukan anak-anak. Kemudian akil bukan orang gila. Ghairul mulja maksudnya adalah dia punya pilihan. Bukan orang yang terpaksa, misalnya orang yang terikat, marbut misalnya. Atau orang apa tadi? Orang pingsan. Mughma alaihi. Jadi misalnya antum diperintahkan sholat, antum sudah memenuhi syarat baligh. Antum baligh berarti wajib ya. Kemudian akil, berakal, ghairul mulja, bukan punya pilihan, bukan terikat gitu. Kalau artinya apa? Ketika antum diikat misalnya, ada orang ngikat antum nggak bisa ngapa-ngapain, wudu nggak bisa, sholat nggak bisa. Artinya apa? Kewajiban tidak dibebankan ke antum, seperti itu. Atau orang pingsan kan nggak bisa dipaksa sholat gitu. Gimana maksanya gitu? Seperti itu. Kemudian wal iqtida' huwa talab. Nah, iqtida' artinya adalah talab. Iqtida'. Sawa'un talabu fi'lin atau talabi tarkin. Iqtida' ini baik itu fi'il atau tark. Permintaan untuk melakukan atau meninggalkan. Wa kullu minhuma yanqasimu ila jazim wa ghairu jazim. Fi'il dan tark ini terbagi dua, jazim dan ghairu jazim. Jazim dan ghairu jazim. Tahu ya arti jazim tadi? Jazim itu tegas ya, jadi nggak bisa ditawar gitu. Wal wad'u, adapun yang dimaksud dengan wad' adalah ma ja'alathu syari'ah min sababin aw syartin aw mani'in aw ghairiha. Ini wad'. Wad' itu adalah keputusan yang dibuat oleh syariah, keputusan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab, sebagai syarat, atau sebagai mani', pelarang, atau sebagai sahih dan fasid. Misalnya sebagai sebab atau sebagai syarat, misalnya syarat sholat itu ketika misalnya sholat zuhur ketika sudah condong dari istiwa misalnya, atau sudah condong dari pertengahan bumi misalnya, itu sebagai syarat. Jadi itu tidak bisa dipilih gitu. Jadi itu sudah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya hukum wad'. Atau sebab misalnya, sebab wajibnya memberikan nafkah kepada istri adalah apa? Nikah. Jadi ketika sudah akad, begitu akad antum secara otomatis wajib menafkahi istri. Kemudian sebagai larangan, sebagai penghalang. Misalnya ada orang yang meninggal, dia punya anak, kemudian anaknya murtad misalnya. Anaknya murtad, artinya apa? Anaknya tidak boleh menerima warisan. Karena kufur itu sebagai pelarang, sebagai penghalang untuk menerima warisan. Demikian juga dengan sahih. Sahih dibuat sebagai syarat atau fasid, misalnya jual beli, ada namanya jual beli sahih dan fasid. Kalau tidak memenuhi syarat, kalau memenuhi syarat sahih, kalau tidak namanya fasid. Kemudian wa min khilali ma taqaddam fi ta'rif al-hukm asy-syar'i yadhharu annahu qismani. Dari penjelasan sebelumnya tentang ta'riful hukum asy-syar'i, penjelasan tentang definisi dari hukum syar'i, yadhharu annahu qismani. Nah, kelihatannya ada dua bagian.
Fal qismul awwal, adapun bagian pertama, al-hukmu syar'i at-taklifi, wasani al-hukmu syar'i al-wad'i. Nah, ini terbagi dua jadinya. Taklifi, ini jadi taklifi, di pembagiannya kita ubah. Taklifi, ya, taklifi terbagi dua. Nah, oke. Kemudian ada namanya al-wad'i. Jadi hukum syar'i itu terbagi dua, taklifi dan wad'i. Fal awwalu, adapun yang pertama, maksudnya hukum taklifi, huwa khitabus syari', adalah khitabus syari', perkataan syari', yaitu Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, al-muta'alliqu, yang berkaitan dengan bi'af'alil mukallaf, berkaitan dengan perbuatan orang mukallaf, min talabi fi'lin au tarkin au takhyirin. Taklifi adalah khitabus syari', perkataan Allah dan Rasulnya, al-muta'alliq, yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, baik itu talab, permintaan, talabu fi'lin, atau talabu tarkin, atau takhir, atau pilihan. Fal khitabul muta'alliq bi talabil fi'li minal mukallif talaban jaziman ijabun. Adapun kalau misalnya permintaannya secara jazim, secara tegas, maka namanya ijab, wajib. Maka namanya wajib. Wal muta'alliqu bi talabil fi'li minal mukallaf talaban ghairil jazim, adapun yang bukan jazim, talabnya bukan jazim, makanya namanya mandub, nadab. Kalau bahasa bukunya ini namanya ijab atau wujub. Ijab, ini namanya nadab. Ini namanya tahrim, ini namanya karoha. Karoha. Wal muta'alliqu bi talabi tarkil fi'li minal mukallaf talaban jaziman. Adapun permintaan untuk meninggalkan perbuatan, yaitu talaban jaziman, itu namanya apa? Tahrim. Wal muta'alliqu bi talabi tarkil fi'li minal mukallaf talaban ghairi jazim, namanya karoha. Adapun permintaan untuk meninggalkannya tapi bukan jazim, namanya apa? Karoha. Wa idza lam yakun al-khitabu mutadamminan fi'lan wala tarkan bal khuyyira fihi al-mukallaf fa ibaha. Kalau misalnya ada khitabnya, ada perkataan Allah atau Rasulnya itu berkaitan dengan perbuatan seorang mukallaf, tapi tidak mengandung untuk melakukan sesuatu atau meninggalkan sesuatu, maka namanya apa? Ibahah atau mubah. Kemudian, paham sampai di sini? Paham ya? Wal qismu tsani huwa khitabullahul muta'alliqu bi ja'li syai'i sababan aw syartan aw mani'an aw ghairu dzalik. Adapun yang kedua, hukum wad'i adalah khitabullah, perkataan Allah, al-muta'alliq, yang berkaitan dengan bi ja'li syai', berkaitan dengan menjadikan sesuatu sababan, sebagai sebab. Seperti contohnya misalnya tadi, nikah itu adalah sebagai sebab apa?
wajibnya menafkahi istri. Kemudian au syartan, atau menjadikan syarat. Misalnya syarat salat itu adalah taharah. Nah, atau syaratnya adalah masuk waktunya, atau syaratnya menghadap kiblat. Nah. Kemudian au mani'an, atau sebagai penghalang. Misalnya tadi ada orang yang meninggal kemudian mewariskan harta ke anak-anaknya, tapi ada anaknya salah satunya adalah yang kafir, maka yang kafir tadi tidak dapat warisan. Au ghairi dzalik, dan lain-lainnya. Wal musannif rahimallahu taala iqtasara 'ala al-ahkam at-taklifiyah duna al-wad'iyyah. Wa 'adda as-sihah wal butlan min al-ahkam at-taklifiyah. Kemudian musannif, penulis matan Imam Al-Haramain rahimallahu taala tadi, dia menjadikan hukum taklifiyah ini, dia menulis hukum taklifiyah tanpa menjelaskan hukum wad'iyah. Karena apa? Karena wa'adda as-sihah wal butlan, karena dia menganggap sahih dan batil itu minal ahkamil at-taklifiyah. Paham ya? Di dalam buku ini, di dalam matan Al-Waraqat itu, sahih dan butlan atau batil ini termasuk hukum taklifiyah berdasarkan matan Al-Waraqat. Paham ya? Berdasarkan matan Al-Waraqat yang ditulis oleh Imam Haramaini, dia menjadikan sahih dan batil itu termasuk hukum taklifi. Padahal tidak demikian gitu. Makanya syarihnya Syekh Labib itu memisahkannya atau merinci lagi. Dia, kalau Imam Haramaini menganggap bahwa sahih dan batil ini termasuk hukum taklifi. Kalau para ulama lain kebanyakan itu tidak. Hukum taklif itu rinciannya seperti ini, adapun wad'iyah rinciannya seperti itu. Summa syara'a al-musannifu fi ta'rifi aqsamil hukmi at-taklifi. Kemudian penulis Syekh Imam Al-Haramaini mulai menjelaskan definisi dari bagian-bagian hukum taklifi seperti tadi, al-wajib ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi wal mandub, dan seterusnya. Jelaskannya definisi-definisinya satu persatu. Waqad taqaddama ta'rifuha bil haddi, dan dia menjelaskannya dengan had. Wa huwa yubayyinul haqiqah wal mahiyah, yang menjelaskan hakikatnya. Wa huwa adaqqu min ta'rifiha birasmi alladhi yubayyinu as-samarah. Jadi ini agak pusing dikit lah. Jadi ada namanya haqiqah dan ada namanya bil haqiqah, ada namanya bis samarah. Begini. Jadi perlu fokus dikit ini. Jadi Imam Haramain itu menjelaskan arti dari wajib adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Diberikan pahala, mendapat pahala apabila dilakukan, dan dihukum apabila meninggalkan, seperti sholat wajib misalnya. Itu didefinisikan karena samarahnya, karena hasilnya, karena dampaknya, atau karena sesungguhnya gitu. Paham nggak tuh? Paham nggak? Jadi penulisnya itu, Imam Haramain menjelaskan itu, kalau dibuat ini dampaknya ini, kan menjelaskan kayak gitu. Bukan dia menjelaskan misalnya wajib itu adalah misalnya ini adalah air misalnya. Air ini adalah berbentuk cairan. Air ini berbentuk cairan berwarna putih dan seterusnya. Ditaruh di gelas misalnya. Kemudian kalau Anda bilang lagi, ini adalah air. Air ini berfungsi untuk menghilangkan dahaga misalnya. Atau berfungsi untuk wudhu, berfungsi untuk mandi dan seterusnya. Kan beda ya? Beda nggak? Yang pertama Anda bilang, ini adalah air, warnanya warna putih, bersih dan seterusnya.
Kemudian Anda jelaskan ini adalah air. Dia berfungsi untuk menghilangkan dahaga, untuk mandi, untuk wudu. Benar enggak? Nah, begitu juga ini. Al-wajibu ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Ini kira-kira definisinya berdasarkan dampaknya atau bukan? Berdasarkan hasilnya atau bukan? Hasilnya ya. Bukan karena definisi hakikatnya gitu. Iya kan? Wa huwa adaqqu min ta'rifiha birasmi alladhi yubayyin samar. Wa huwa alladhi awradahu al-musannif rahimahullah ta'ala wa la'allahu athara dhalika taysiran 'ala al-mubtadi' faqala al-wajibu ma yusabu 'ala fi'lihi wa yu'aqabu 'ala tarkihi. Nah, jadi kalau had itu misalnya had itu adalah menjelaskan sesungguhnya, menjelaskan bentuknya. Kalau samarah itu menjelaskan fungsinya, itu bedanya. Mendefinisikan sesuatu itu bisa dengan had, bisa dengan samarah, menjelaskan samarah ya. Kalau had itu tadi hakikatnya, bentuknya. Tapi kalau samarah itu fungsinya atau hasilnya. Paham ya? Kalau di sini penulis menjelaskan dengan apa? Bisa apa? Samarah atau hadnya? Samarah. Samarah apa artinya? Buah atau hasilnya. Kemudian kenapa beliau ini menjelaskan dengan samarah? Wala'allahu athara dzalika taysiran 'alal mubtadi'. Karena dia ingin orang memahami agar mudah memahaminya bagi pemula. Nah, kalau orang-orang baru belajar biar lebih mudah, apa itu wajib? Wajib itu berpahala dilakukan, berdosa jika ditinggalkan. Beda dengan misalnya tadi, kalau kita kan apa itu wajib? Dengarkan, ini namanya had. Ini namanya had. Apa itu wajib? Wajib adalah khitabullah al-muta'alliq al-mukallaf bi talabi fi'lin al-jazim. Itu namanya had. Paham enggak sampai di sini? Penjelasan wajib sesungguhnya. Hakikat wajib itu apa sih? Nah, deskripsi wajib itu apa sih gitu. Kalau penulis mengatakan wajib adalah ma yusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Menjelaskan dengan samarahnya, dengan hasilnya, dampaknya. Tapi kalau kita lihat dari sini, apa yang dimaksud dengan wajib? Wajib adalah khitabullah al-muta'alliq bi talabi fi'lin al-jazim. Paham? Ini namanya apa? Ta'rif apa? Bil had. Batasan. Nah, batasnya jelas apa yang dimaksud dengan wajib. Demikian juga dengan nadab. Apa itu nadab? Khitabullah al-muta'alliqu bi talabil fi'li ghairi jazim. Demikian juga dengan tahrim dan karaha dan seterusnya. Oke? Faqauluhu yusabu ala fi'lihi. Adapun perkataan penulis mendapat pahala melakukannya. Akhrajal mubah wal makruh wal haram. Artinya bukan mubah dan bukan makruh dan bukan haram. Kenapa? Karena mubah dilakukan tidak dapat pahala, makruh tidak dapat pahala, dan haram dilakukan tidak dapat pahala. Paham? Wa qawluhu yu'aqabu ala tarkihi. Wa qawluhu wa yu'aqabu ala tarkihi, dihukum meninggalkannya. Artinya apa? Bukan mandub. Kenapa? Kalau mandub itu tidak dihukum apabila meninggalkannya. Wal muradu yusabu ala fi'lihi imtithalan li amrillahi ta'ala wa yu'aqabu ay yastahiqqul 'iqab walau qala ma yu'aqabu ala tarkihi la kafa. Maksud dari yusabu ala fi'lihi mendapat pahala
karena melakukannya, imtisalan li amrillah, karena perintah dari Allah, wa yu'aqab, dan dihukum ayyastahiqul hiqab, atau berhak mendapat hukuman. Walau qala, seandainya penulis berkata, ma yu'aqabu ala tarkihi, tidak dihukum meninggalkannya, itu sudah cukup sebenarnya. Paham nggak? Hah? Paham? Wa misal wajib, adapun contoh wajib, as-salawatul khamsu wa shaum Ramadan. Contohnya misalnya banyak sekali ya. Tentunya salat wajib, puasa Ramadan, zakat, haji, dan seterusnya. Kemudian wa yanqasimul wajib bi'tibaratin katsirah. Nah, wajib ini sebenarnya jenisnya banyak sekali ya. Wa yanqasimul wajib bi'tibaratin katsirah. Wajib ini terbagi bermacam-macam. Minha annahu yanqasimu bi'tibaril mukhatab bihi ila qismaini. Di antaranya adalah terbagi berdasarkan al-mukhatab, berdasarkan mukhatab, ila qismain, terbagi dua. Yang pertama namanya al-awwal al-wajibul aini. Yang pertama namanya al-wajib al-aini, wajib aini. Wa huwa ma talaba asy-syari' fi'lahu, yaitu apa yang dipinta oleh syari' Allah Subhanahu wa taala fi'lahu, untuk melakukannya, min kulli mukallafin bi'ainihi, dari setiap mukallaf. Jadi tanpa terkecuali, siapapun yang mukallaf wajib melakukannya. Kas-salati was-siyami waz-zakati, seperti misalnya salat, maksudnya salat 5 waktu, puasa Ramadan, dan zakat fitrah. Ats-tsani ma talaba syari'u husulahu duna ta'yini fa'ilihi, yaitu apa yang dipinta oleh syari' Allah Subhanahu wa taala, husulahu, itu terjadi, duna ta'yini fa'ilihi, tanpa menentukan pelakunya, tanpa menentukan siapa yang harus melakukan. Yang penting itu dikerjakan gitu. Perintah ini dikerjakan. Beda dengan sholat misalnya, semuanya harus mengerjakan. Siapa saja yang mukallaf, semuanya harus mengerjakan. Kataghsilil mayyit wa takfinihi wa salati alaihi wa dafnihi, seperti misalnya memandikan mayat, mengkafankannya, dan mensolatkannya, kemudian menguburnya. Ini apa namanya? Wajib apa namanya? Fardhu kifayah, fardhu kifayah. Jadi wajib itu banyak ya, banyak jenisnya. Ada namanya wajib berdasarkan mukhatabnya, berdasarkan pelakunya, berdasarkan siapa yang melakukan ini tadi. Tergantung pelakunya. Ada namanya fardhu ain. Itu semua wajib tanpa terkecuali. Ada namanya fardhu kifayah. Siapa saja yang melakukan tanpa harus semua, sudah cukup. Kalau fardhu ain tidak cukup cuma satu gitu. Ada namanya fardhu mudayyak wa muwassa'. Ada namanya wajib itu ditinjau dari waktunya, waktu mengerjakannya. Misalnya mudayyak itu contohnya misalnya puasa Ramadan, sempit waktunya, tidak boleh dilakukan di luar Ramadan gitu. Paham maksudnya? Kalau salat wajib, salat duhur misalnya, antum boleh dilakukan di awal waktunya, boleh di pertengahan, boleh di akhir. Yang penting kan masih dalam koridor waktunya gitu. Masih antum berada sebelum, yang jelasnya mulai condongnya matahari sampai waktu asar. Kan paling 10 menit ya salat duhur misalnya. Antum boleh dilakukan di awal, di pertengahan, dan di akhir, seperti itu. Tapi kalau Ramadan antum tidak boleh milih gitu. Di luar Ramadan tidak boleh gitu. Itu namanya wajib muwassa' dan mudayyak. Kalau puasa Ramadan namanya wajib mudayyak, sempit waktunya. Kalau salat tadi, salat duhur muwassa', luas waktunya, boleh dipilih mau di awal, di akhir. Jadi tergantung nanti
Kalau masalah keutamaan itu nanti bicaranya lain lagi, pembahasan lain lagi. Kemudian summa araha, ini kita baca, qala an-nadim. An-nadim berkata, siapa an-nadim ini? An-nadim orang yang membuat manzumah, orang yang membuat syair gitu, syair. Wal wajibul fardu ala nau'aini, fardu kifayatin wa fardu aini. Wajib itu adalah fardu. Wajib dengan fardu sama aja maksudnya. Ala nau'aini, terbagi dua. Fardu kifayatin wa fardu aini. Fardu kifayah dan fardu ain. Fama ilal fa'ili fihi yundaru. Kalau fardu kifayah dan fardu aini ini apabila dilihat dari pelakunya, ilal fa'il. Fadaka fardul aini wa huwal aktsaru. Itulah fardu ain dan dia lebih banyak. Fardu ain lebih banyak daripada fardu kifayah. Wa hina man yutlabu fi'lul amri, ketika dipinta untuk melakukan perintah. La ainin zaidin husidat aw amrin, bukan menentukan si Zaid atau si Amr. Paham ya? Paham enggak? Fadaka mafrudun 'alal kifayah. Dan qiyamu ma yakfi man yakfi bihi hidayah. Adapun yang dimaksud dengan fardu kifayah adalah siapa saja yang cukup melakukannya, maka itu sudah cukup. Wa ya'thamul jami'u inda tarki, maka berdosa semuanya ketika tidak ada melakukannya. Bidzalikal mafrudu duna syakki, dan itu adalah termasuk wajib tanpa diragukan. Summa arafal mandub, kemudian penulis Imam Haramaini menjelaskan tentang mandub. Wa huwal mustahab. Mustahab, apa arti mustahab? Dianjurkan. Wa yusamma aidan sunnah. Dan namanya mandub ini banyak sekali namanya. Terkadang bisa dikatakan mustahab, terkadang bisa dikatakan sunnah, au naflan atau nafal, atau nama lainnya adalah tatawwu'. Nafal, naflun, nafilah, tatawwu'un, mustahabun, mandubun, sunnah, cukup banyak namanya. Wa huwa fi istilahil usuliyyin ma umira bihi syari' amran ghairu jazim. Adapun di istilah para ahli usul fikih maksudnya, yang dimaksud dengan mandub adalah ma umira bihi syari' ma amara bihi syari' amran ghairu jazim. Ini. Jadi sekarang kita mendefinisikannya sesuai dengan had, batasannya, bukan berdasarkan samarohnya atau hasilnya atau dampaknya. Lihat di sini penulisnya, pensyarihnya Syekh Labib menjelaskan ma'amara, apa yang diperintahkan, asy-syari' oleh syari', amran talab, fi'lin amran, ghairu jazim, bukan jazim, bukan tegas, tidak tegas, itu namanya apa? Mandub. Wa 'arrafahul musannif birasmi was samarah. Adapun Imamul Haramaini mendefinisikannya itu dengan samarah, dengan hasilnya, yaitu ma yusabu ala fi'lihi, yang mendapat pahala apabila melakukannya. Wa bihadza kharajal haram wal makruhu wal mubah. Oleh karena itu bukan haram dan bukan makruh dan bukan mubah. Paham maksudnya? Paham enggak? Ma yusabu ala fi'lihi, ma yusabu ala fi'lihi. Sini ya. Ma yusabu ala fi'lihi. Ma yusabu ala fi'lihi. Apakah haram mendapat pahala melakukannya? Tidak. Makruh mendapat pahala melakukannya? Mubah mendapat pahala melakukannya? Itu maksudnya. Kharajal haramu wal makruhu wal mubah, bukan haram, bukan makruh dan bukan
mubah. La yu'aqabu 'ala tarkihi, tidak dihukum, la yu'aqabu 'ala tarkihi, tidak dihukum meninggalkannya, apabila meninggalkannya kharajal wajib. Kenapa? Kenapa bukan wajib? Karena dihukum meninggalkannya. Karena dihukum apabila meninggalkan wajib. Wa misaluhu ghuslul jum'ah. Contohnya misalnya yang mandub adalah mandi pada hari Jumat. Mandi pada hari Jumat. At-tasyahhud awal. Tasyahud awal pada salat. Itu hukumnya sunnah. As-suhur. Suhur. Makan waktu sahur. Wabtida'us salam, dan memulai salam. Jadi semua ini yang hukumnya sunnah. Summa arrafa al-mubaha 'inda al-usuliyyin bi annahu ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi. Kemudian beliau para ahli usul mendefinisikan mubah, yaitu ma la yata'allaqu bihi amrun wala nahyun li dzatihi, yang tidak ada kaitan dengan perintah dan larangan. Artinya bukan perintah dan bukan larangan. Itu namanya mubah. Seperti makan, kan makan kita tidak dilarang dan tidak diperintah. Mandi, tidur, tidak ada larangannya. Tidak ada juga perintahnya. Kecuali dikaitkan dengan ibadah lain, misalnya pada bulan Ramadan kan dilarang makan. Itu kecuali. Secara umum, apa saja yang tidak ada larangan dan perintah dari Allah dan Rasulnya, maka itu hukumnya mubah. Wa 'arafa al-musannif rahimallahu ta'ala birasmi was samarah. Dan penulis Imam Juwaini rahimallahu mengatakan mendefinisikan dengan hasilnya, samarahnya. Faqala, beliau mengatakan ma la yusabu 'ala fi'lihi, yang tidak mendapat pahala apabila melakukannya. Fa kharaja bidzalikal wajib wal mandub wal makruh. Maka bukan wajib. Kenapa bukan wajib? Tidak mendapat pahalanya? Karena wajib apa? Mendapat pahala melakukannya gitu. Wal mandub. Kenapa bukan mandub? Karena mandub mendapat pahala melakukannya. Wal makruh apa? Kenapa bukan makruh? Kenapa bukan makruh? Karena mendapat dosa, mendapat hukuman apabila melakukannya. Wa kharaja biqaulihi wa la yu'aqabu 'ala tarkihi al-haramu. Tidak dihukum apabila meninggalkannya. Artinya bukan haram, karena haram dihukum karena kalau haram itu mendapat pahala apabila meninggalkannya. Waqad wassallahu ta'ala 'alal mukallafina bil mubahat. Dan Allah Subhanahu wa taala memperluas bagi orang mukallaf itu hal-hal yang mubah itu, banyak sekali itu, tidak terhingga. Seperti apa? Misalnya al-aklu, makan, wasyurbu, minum, wan-naum, tidur, wal masyi, jalan, watanzi, watanazzu. Illa anna al-mubaha qad yakunu wasilatan li ta'atin. Akan tetapi mubah ini terkadang menjadi sarana untuk ketaatan, untuk ibadah gitu. Fayakunu ma'muran bihi imma wujuban au istihbaban. Maka terkadang hal yang mubah ini menjadi perintah gitu. Baik itu wajib atau mubah gitu. Wa qad yakunu wasilatan lil manhi anhu fayakunu manhiyan anhu imma tahriman au karahatan. Dan terkadang mubah ini juga sebagai sarana hal yang dilarang gitu. Baik itu terkadang dia hukumnya haram ataupun makruh. Jadi contoh misalnya apa? Kalau wajib. Ma la yatimmu bihil wajibu fa huwa wajib. Misalnya apa?
Apa contoh yang mubah tapi bisa jadi wajib? Hah? Hah? Makan. Ya. Makan. Misalnya naik pesawat misalnya, atau pergi ke Mekah. Itu hukumnya apa? Hukumnya apa? Mubah. Tapi ketika ingin menunaikan ibadah haji jadi apa? Wajib. Maka safar hukumnya apa? Berjalan ke sana itu apa hukumnya? Mubah. Ketika antum pengen haji, jadi apa hukum safarnya? Wajib. Karena nggak mungkin antum tanpa safar bisa naik haji kan gitu. Bisa nggak? Hah? Nggak bisa gitu. Seperti itu. Nah, itu contohnya. Oke, insya Allah adapun selanjutnya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Summa arafal mahdzur, tentang haram ini insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, kira-kira ada pertanyaan atau pertanyaan nanti di luar video aja. Kita akhiri, subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.